Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karismadi Astuti. Di sini saya akan melakukan praktikum menggunakan aplikasi MATLAB mengenai gravitational force between two mass, gravitational force and inverse square law, and free fall motion. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai gravitational force between two mass atau gaya gravitasi antara dua massa. Pernahkah kita berpikir mengapa bulan tidak jatuh ke bumi atau pergi meninggalkan bumi? Mengapa jika ada benda yang dilepaskan akan jatuh ke bawah? Dan mengapa satelit kita tidak jatuh? Lebih jauh pemikiran gerak pada tata surya kita, planet-planet dapat bergerak dengan teraturnya. Senada dengan pemikiran-pemikiran tersebut, Newton pada saat melihat buah apel yang jatuh juga berpikiran sama. Mengapa apel bisa jatuh? Kemudian Newton dapat menjelaskan bahwa bulan juga mendapatkan pengaruh yang sama seperti buah apel itu. Fenomena ini sudah dijelaskan oleh Sir Isaac Newton dalam bukunya tentang gravitasi. Menurut Newton, jika ada dua benda bermassa yang didekatkan, maka antara keduanya itu akan timbul gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik antar massa. Besar gaya gravitasi ini sesuai dengan hukum Newton yang bunyinya, semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali massa partikel tersebut, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Pada gambar ini terdapat sebuah planet besar dan planet kecil. Keduanya akan saling tarik-menarik karena dipengaruhi oleh massa masing-masing. Jika massa keduanya semakin besar, otomatis gaya gravitasi yang dihasilkan pun akan semakin besar pula. Untuk arahnya, planet besar mengarah ke kanan, sedangkan planet kecil mengarah ke kiri. Maka arah keduanya saling menyatu, sehingga jika jarak benda satu sama lain semakin jauh, maka gaya gravitasi atau gaya tarik-menarik akan semakin kecil pula. Secara sistematis dapat dirumuskan F sama dengan G kali M1 M2 per R2. F di sini adalah gaya tarik-menarik atau gaya gravitasi antara kedua benda, yang satuannya adalah Newton. G di sini adalah konstanta gravitasi dengan tetapan 6,67 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Kemudian M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan massa benda 2 dengan satuan kilogram. Dan R adalah jarak dua benda yang diukur dari pusat besar, yakni satuannya adalah meter. Gaya tarik-menarik yang bekerja antara benda sebanding dengan massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Pada persamaan tersebut terdapat konstanta G yang menunjukkan nilai tetapan gravitasi bumi. Penentuan nilai G pertama kali dilakukan oleh Henry Cavendish dengan menggunakan raca torsi yang dikenal dengan raca Cavendish. Pada neraca tersebut terdapat dua buah bola dengan massa berbeda, yaitu M kecil dan M besar. Perhatikanlah gambar tersebut. Kedua bola dapat bergerak bebas pada porosnya dan tarik-menarik, sehingga akan memuntir serat kuarsa. Hal ini menyebabkan cahaya yang memantul pada cermin akan bergeser pada skala. Setelah mengkonversi skala dan perhatikan jarak M kecil dan M besar, serta massa M kecil dan massa M besar, Cavendish menetapkan nilai G sebesar 6,754 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nilai tersebut kemudian disempurnakan kembali menjadi G sama dengan 6,672 kali 10 min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Baiklah, sebelumnya telah kita ketahui secara matematis persamaan dari gaya gravitasi antara dua massa. Nah, seperti yang sudah ada pada tampilan layar berikut ini, saya sudah mengetikkan skrip atau coding dari gaya gravitasi antara dua massa yang diprogramkan ke aplikasi MATLAB. Nah, di sini program ini menghitung dan menampilkan gaya gravitasi antara dua massa. Pertama, kita masukkan semua variabel-variabel yang ada. Nah, variabelnya ada mass 1 atau massa benda 1, kemudian mass 2, massa benda 2, distance atau jarak yang simbolnya adalah R, kemudian G ini adalah konstanta umum gravitasi yang tetapannya sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11 dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Nah, apabila dikalkulasikan ke dalam
MATLAB, maka variabel-variabel ini akan masuk ke dalam rumus. Jadi force sama dengan G kali mass 1 kali mass 2 per distance kuadrat. Nah, force ini adalah F, G, mass 1 adalah M1, kemudian mass 2 M2, per distance kuadrat adalah R kuadrat. Maka, untuk menghitung nilai dari gravitational force atau gaya gravitasi, kita tampilkan force between the mass is num 2 str force Newton. Nah, kita klik run, maka akan tampil enter the value of mass 1 in kilogram. Tinggal kita masukkan seperti yang sudah tertera pada modul MATLAB, yakni 2.5. Kemudian kita enter. Kita masukkan kembali enter the value of mass 2. 1.093. Kemudian enter kembali. Distance-nya ini 1.0 min 5. Kemudian kita enter. Nah, maka ketemulah force between the mass is atau gaya antara dua massa ini adalah 1.8226 Newton. Melalui penjelasan tersebut, akibat dari gravitasi itulah semua benda tidak terlempar keluar angkasa. Benda yang memiliki massa kecil akan cenderung menuju ke benda yang lebih besar. Karena itu, buah apel terjatuh ke bumi, bukan bumi yang jatuh ke buah apel. Selanjutnya, gravitational force and inverse square law. Seberapa baik cat semprot melapisi permukaan tergantung pada jarak dari dekat cat. Ketika jaraknya 2 kali lipat dari sebelumnya, semprotan menyebar kurang terkonsentrasi karena memiliki 4 kali area untuk melapisinya. Saat jarak 3 kali lipat, maka perluasannya 9 kali. Saat jaraknya 4 kali lipat, berarti memiliki 16 kali area untuk melapisinya. Hal ini akan memakan waktu yang lama untuk melapisi seluruhnya. Inilah yang disebut dengan hukum kuadrat terbalik atau inverse square law. Hukum kuadrat terbalik merupakan hukum fisika apapun yang menyatakan besarnya suatu kuantitas fisika berbanding terbalik dengan kuadrat jarak dari sumber pemancarnya. Hubungan antara gaya gravitasi dimisalkan antara bumi dan benda lain dengan jarak yang memisahkan pusatnya. Dapat dinyatakan F graf 1 per D kuadrat. D di sini adalah jarak. Dari hubungan tersebut, gaya gravitasi berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Artinya, peningkatan satu kuantitas menyebabkan penurunan gaya gravitasi, dan penurunan jarak pemisahnya dapat menyebabkan peningkatan gaya gravitasi. Singkatnya, semakin jauh jarak pemisahnya, maka gravitasi akan semakin kecil dan begitu juga sebaliknya. Untuk membuktikan hubungan antar keduanya tadi, maka melalui program aplikasi MATLAB ini saya sudah mengetikkan sebuah skrip atau coding. Nah, di sini saya akan menunjukkan gaya gravitasi yang saling terikat dengan hukum kuadrat terbalik. Nah, di sini kita masukkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Ada massa 1, massa 2, kemudian R atau jarak yang memisahkan, kemudian G atau konstanta umum gravitasi yang tetapannya sebesar 6,67 kali 10 min pangkat min 11 dengan satuan Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat, kemudian dikalkulasikan ke program MATLAB. Nah, kita klik run, maka akan muncul enter the value of mass 1 in kilogram. Maka sesuai dengan modul, kita tulis nilainya 2.5. Kita enter kembali, enter the value of mass 2 in kilogram. Kita tulis kembali 1.093. Nah, setelah itu enter lagi, enter a positive value of distance in meters. Nah, dia ngomongin jarak. Maka kita tulis lagi 1.0 minus 9. Terakhir kita enter lagi, maka akan muncul grafik seperti pada layar. Nah, seperti yang sudah kita pahami tadi, maka untuk penerapan grafik ini, kita bisa lihat semakin besar jaraknya,
semakin besar nilai jaraknya, maka gravitasi yang akan dihasilkan pun akan juga akan semakin besar. Jadi di sini pada kasus yang kita kerjakan ini, jaraknya atau distance adalah R sama dengan 4 kali 10 min 18. Kemudian F, force, gaya gravitasinya adalah 1,8 kali 10 pangkat 8. Selanjutnya adalah free fall motion. Kenapa apel bisa jatuh dari pohonnya? Karena adanya gravitasi yang menarik benda jatuh ke bawah. Peristiwa apel jatuh merupakan contoh gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas merupakan gerak jatuh benda yang tidak memiliki kecepatan awal atau V0 sama dengan 0. Ilmuwan Galileo Galilei berpendapat bahwa semua benda baik berat maupun ringan akan jatuh dengan percepatan konstan jika tidak dipengaruhi oleh udara dan hambatan lainnya. Berarti, ternyata fenomena apel jatuh tidak hanya memberitahu kita tentang teori gravitasi saja, tapi juga sebagai salah satu contoh dari gerak jatuh bebas. Hal ini karena apel yang semula diam kemudian lepas sendiri dari tangkainya dan jatuh ke tanah karena adanya gaya gravitasi bumi yang bekerja pada apel tersebut. Jika selama benda itu jatuh, hambatan udara diabaikan, maka percepatannya konstan atau tetap, dan besarnya sama dengan percepatan gravitasi bumi. Berarti pada gerak jatuh bebas, V0 sama dengan 0 dan A itu sama dengan G. Berlakulah VT sama dengan GT. VT di sini adalah kecepatan pada waktu tertentu, G adalah gravitasi yang besarnya 9,8 meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu dalam sekon, di mana kecepatan akhir berbanding lurus dengan percepatan gravitasi dan waktu. Sehingga semakin besar waktu yang ditempuh oleh suatu benda, otomatis kecepatannya pun akan semakin meningkat pula. Baiklah, untuk membuktikan konsep persamaan yang telah kita ketahui tadi, di sini melalui program aplikasi MATLAB, saya sudah mengetikkan script atau codingnya. Di sini kita masukkan variabelnya yaitu T final, kemudian variabel keluarannya ada T, waktunya, V-nya ini kecepatan dalam meter per sekon, kemudian percepatan gravitasinya adalah sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini kita langsung saja klik run, maka akan muncul enter final time in second. Nah, final time-nya berarti waktu final atau waktu akhirnya sebesar 11,3, kemudian kita klik enter, maka akan muncul grafik seperti pada tampilan berikut ini. Nah, tadi kita sudah membahas bahwasannya kecepatan akhir itu berbanding lurus dengan gravitasi dan waktu. Di sini saat waktunya adalah 12, maka kecepatannya semakin tinggi, yakni 100. Bahwasannya, seperti yang sudah kita ketahui, semakin besar waktu tempuhnya atau T-nya, maka otomatis kecepatannya atau V-nya akan semakin besar pula atau semakin meningkat. Sekian praktikum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.